Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini kita akan bahas bersama tentang mata diklat yang pertama, yaitu strategi literasi dalam pembelajaran. Diharapkan nantinya Bapak Ibu bisa mengembangkan kiranya strategi-strategi yang tepat dalam menerapkan literasi dalam setiap proses pembelajaran yang Bapak Ibu laksanakan. Untuk itu, kita akan bahas bersama tentang konsep dasar literasi, mulai dari pengertian literasi, kemudian komponen literasi, pengkategorian literasi dalam konteks gerakan literasi sekolah, dan nanti bagaimana kita merancang sebuah strategi literasi dalam pembelajaran, apa yang perlu kita lakukan, sebentar kita akan bahas bersama. Baik, masuk pada yang pertama, yaitu tentang pengertian literasi. Orang kebanyakan mungkin berpikir kalau ditanya tentang literasi pasti berpikir itu hanya tentang sebatas baca tulis, ya. Padahal sebenarnya yang dimaksudkan dengan literasi adalah kemampuan dalam mengakses, memahami, dan menggunakan informasi secara cerdas. Ya, bagaimana setiap orang itu untuk memilih sumber informasi yang tepat, kemudian mengambil informasi yang tepat, berusaha untuk memahaminya, mengolahnya, sehingga menjadi sebuah informasi yang dibutuhkan sesuai dengan konteks yang sedang berlangsung atau yang sedang dibicarakan. Dan itu tentunya dengan tidak melupakan bagaimana etika penggunaan dan tujuan pemanfaatannya. Jadi tidak hanya sebatas baca tulis, tetapi bagaimana menggunakan kemampuan kita dalam mengakses, mengolah, dan memanfaatkan informasi seperti itu. Nah, kemudian disebutkan bahwa ada 5 komponen dalam literasi, yaitu literasi dasar, literasi perpustakaan, teknologi, media, dan visual. Literasi dasar itu apa sih yang dimaksudkan dengan literasi dasar? Yaitu terkait dengan kemampuan baca tulis, membaca, menulis, ya, berbicara, kemudian berhitung, ya, itu adalah termasuk dalam literasi dasar. Kemudian literasi perpustakaan, bagaimana kita menggunakan, memanfaatkan bahan-bahan pustaka. Kemudian literasi teknologi itu tentunya terkait dengan pemanfaatan teknologi, baik berkaitan dengan perangkat keras ataukah perangkat lunaknya, dan jangan melupakan etika penggunaannya juga. Kemudian literasi media, bagaimana kita memanfaatkan berbagai media dalam pengumpulan dan pengolahan informasi. Dan terakhir adalah literasi visual. Literasi visual di sini merupakan kombinasi dari kemampuan literasi teknologi dan media. Pada intinya literasi visual ini bagaimana kita memanfaatkan bahan-bahan visual maupun audiovisual itu dengan kombinasi pemanfaatan teknologi secara tepat dan bermanfaat, seperti itu. Kemudian setelah kita memahami komponen literasi di sini, kita masuk dengan pengkategorian literasi atau istilah-istilah literasi yang banyak dibicarakan dalam konteks gerakan literasi sekolah atau disingkat dengan GLS. Di antaranya ada literasi baca tulis, ya, kemudian numerasi, sains, digital, finansial, budaya, dan kewargaan. Silakan nanti Bapak Ibu bisa baca secara mandiri, bisa pahami secara lebih lanjut. Kita singgung secara sekilas saja. Yang dimaksudkan dengan literasi baca tulis itu adalah pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis. Ini tentunya kalau dikaitkan dengan komponen literasi yang di awal tadi terkait dengan literasi dasar, ya, terkait dengan kemampuan baca tulis, ya, dalam menganalisis, menanggapi, dan memanfaatkan teks tulis tentunya sudah sangat jelas. Kemudian literasi numerasi, ya, itu kaitannya lebih ke memanfaatkan berbagai macam angka dan simbol matematika. Kemudian literasi sains. Literasi sains tentunya terkait dengan fenomena ilmiah, ya,
berbicara tentang sains dan teknologi. Kemudian yang berikutnya adalah literasi digital. Bagaimana kita memanfaatkan media-media digital, alat-alat komunikasi ataupun jaringan dalam menemukan, mengolah informasi dan memanfaatkannya secara sehat. Nah, lagi-lagi di sini. Jadi jangan lupa dengan kaitannya dengan pengertian literasi, menggunakannya secara cerdas. Jadi pemanfaatan media-media digital ini kita harus manfaatkan secara proporsional dengan istilah secara sehat, seperti itu ya. Kemudian literasi finansial. Literasi finansial tentunya tidak jauh dari konteks finansial. Kemudian literasi budaya, bagaimana kita memahami ya atas suatu budaya. Kalau kita khususnya tentunya terkait dengan budaya yang ada di Indonesia. Dan literasi kewargaan, bagaimana kita menguasai, memanfaatkan semua hal terkait dengan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Oke, kemudian gerakan literasi sekolah, ya Bapak Ibu tentunya ini sudah saya pikir sudah berjalan di sekolah ataupun madrasahnya masing-masing. Gerakan literasi sekolah, bagaimana kita menciptakan suasana di sekolah itu supaya terbangun suasana yang berbudaya literasi, yang mana semua warga sekolahnya itu literat ya, kompeten dan berkarakter. Kita ingin menanamkan karakter juga melalui kegiatan literasi ini. Jadi intinya kalau kita sering dengar dengan istilah ingin menjadikan seluruh warga sekolah itu sebagai pembelajar sepanjang hayat. Kemudian dalam gerakan literasi sekolah ada 3 kegiatan di sini, yaitu pembiasaan, kemudian pengembangan, kemudian pembelajaran. Kegiatan pembiasaan itu apa sih? Ya, jadi kegiatan pembiasaan itu intinya ingin menumbuhkan minat baca pada peserta didik kita. Dilakukan dengan kegiatan 15 menit membaca sebelum dimulainya pembelajaran. Tentunya supaya bisa tercipta kegiatan tersebut, di sekolah itu disediakan sarana pendukungnya seperti paling tidak minimal kita menyediakan bahan-bahan buku bacaan atau referensi. Kemudian bisa juga kita dengan melibatkan komite sekolah, orang tua, dan alumni. Sesekali waktu mungkin kita bisa memanfaatkan alumni dengan mendatangkan alumni bisa berbagi cerita itu kepada peserta didik kita untuk bisa disimak, didengarkan, menjadi sebuah cerita yang menginspirasi, yang memotivasi kepada peserta didik kita, seperti itu. Itu bisa dimanfaatkan di kegiatan pembiasaan. Kemudian yang berikutnya adalah kegiatan pengembangan, ya. Kegiatan pengembangan ini menjadi kelanjutan dari kegiatan pembiasaan. Jadi setelah kita menumbuhkan minat baca pada peserta didik kita asah dan kembangkan lebih lanjut lagi kemampuannya, bagaimana mereka bisa mengkritisi, menanggapi dari isi bacaan yang sudah mereka baca, ya. Bisa dilakukan melalui kegiatan-kegiatan meringkas, ya, kemudian menceritakan kembali, ataukah menanggapi isi sebuah buku atau bahan bacaan yang sudah mereka baca. Kemudian bisa juga alternatifnya melalui kegiatan yang sifatnya mengembangkan iklim literasi di sekolah atau madrasah Bapak Ibu, seperti kegiatan yang memberi apresiasi terhadap kegiatan literasi. Contohnya penghargaan kepada pembaca, ya, kemudian pengunjung perpustakaan, ataukah bisa juga tidak sebatas peserta didik tetapi melibatkan guru-guru juga. Nah, ini bisa memanfaatkan momen-momen hari besar nasional ataukah hari-hari artinya yang ada kaitannya dengan momen sekolah atau madrasah. Seperti itu Bapak Ibu, ya. Nah, untuk berikutnya itu adalah pembelajaran. Kegiatan yang berikut adalah pembelajaran. Jadi kelanjutan lagi dari kegiatan pengembangan, ya. Jadi kegiatan di sini adalah sifatnya mengembangkan kemampuan, ya,
dalam hal memahami teks dan mengaitkannya dengan pengalaman. Kemudian melatih kemampuan berpikir kritis dan mengolah kemampuan atau melatih kemampuan untuk berkomunikasi secara kreatif, ya. Jadi perbedaannya di sini juga ada satu hal yang berbeda, sudah ada tagihan yang sifatnya akademik dan dibuatkan portofolionya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi di kegiatan pembelajaran ini dari apa yang sudah dibaca, ya, meskipun yang anak-anak baca itu adalah buku non-teks pelajaran, tetapi bagaimana mencoba mengaitkannya dengan materi pelajaran atau proses pembelajaran di kelas. Artinya sifatnya untuk memperkaya bahan bacaan, bahan materi yang terkait dengan proses pembelajaran. Oke, kemudian bagaimana kita mengembangkan literasi dalam pembelajaran? Bagaimana kita mengembangkan strateginya? Ya, paling tidak bisa dilakukan yang pertama yaitu silakan Bapak Ibu lakukan analisis kegiatan literasi berdasarkan KD. Bapak Ibu perlu menganalisis kompetensi dasar ya di setiap mata pelajaran sesuai dengan pelajaran yang Bapak Ibu ampu, ya. Silakan diperhatikan, dicermati, karena rumusan KD itu sendiri terdiri dari kompetensi minimal dan lingkup materi minimal. Jadi sudah tergambar paling tidak dengan materi seperti apa, kompetensi apa yang perlu dikuasai anak-anak, sudah bisa Bapak Ibu cermati dan pikirkan kira-kira kegiatan literasi apa yang cocok atau sesuai. Kira-kira bahan teks seperti apa yang harus saya siapkan. Apakah dari buku pelajaran, ataukah di luar buku pelajaran, atau saya carikan sumber lain, apakah dalam bentuk visual, audiovisual, dan seterusnya. Itu sudah bisa Bapak Ibu cermati berdasarkan analisis KD. Kemudian setelah Bapak Ibu lakukan analisis di sini, Bapak Ibu bisa langsung menentukan mau dilakukan dalam aktivitas atau kegiatan seperti apa. Nah, untuk kegiatan literasi di sini paling tidak Bapak Ibu bisa coba hubungkan, kaitkan dengan pendekatan saintifik. Kalau bicara kurikulum 2013 tentunya kita tidak jauh dengan pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik di sini terdiri dari 5 kegiatan, yaitu mengamati, kemudian menanya, mengumpulkan informasi, mengolah atau menalar, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Kita lihat dari kegiatan yang pertama, mengamati. Ya, kegiatan mengamati tentunya ada bahan yang anak-anak atau peserta didik kita amati. Apakah itu dari buku pelajaran, ataukah dari tayangan yang ditampilkan guru, ataukah anak-anak perlu mendengarkan satu cerita atau yang diperdengarkan oleh guru. Tentunya itu sudah menjadi sebuah kegiatan literasi. Bagaimana kita mencermati informasi atau bahan yang ditampilkan oleh guru. Kemudian kegiatan yang kedua adalah menanya. Jadi dari apa yang sudah diamati tentunya pikiran anak-anak sudah mulai berkembang, ya. Mereka bisa mencermatinya secara lebih teliti, bisa mengkajinya dan mencoba menghubungkan konsep apa sih sebenarnya yang ingin dimunculkan di sini. Di sana sudah lagi-lagi kemampuan literasi akan muncul di sana. Bagaimana kita mencermati informasi yang ada. Kemudian kegiatan 5M yang ketiga itu adalah mengumpulkan informasi. Kalau langsung disebutkan mengumpulkan informasi, tentunya kita semua paham akan ada kegiatan mencari mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Lagi-lagi dan sangat jelas itu merupakan kegiatan literasi. Tinggal Bapak Ibu kelola dengan teknisnya seperti apa, ya. Apakah anak-anak kita berikan atau arahkan secara mandiri ataukah secara berkelompok nantinya di dalam kelas, ya. Kemudian kegiatan 5M yang keempat itu adalah mengolah atau menalar atau mengasosiasi. Jadi dari semua data, informasi yang dikumpulkan, mereka coba kaji, telaah, kaitkan, hubungkan secara konsep yang dibelajarkan, apa sih sebenarnya benang merahnya, kesimpulan apa sih
yang bisa ditarik dari semua informasi yang telah dikumpul. Bagian mana saja yang perlu kita analisis dengan lebih cermat. Lagi-lagi itu merupakan kegiatan literasi muncul di sana. Kemudian kegiatan 5M yang terakhir adalah mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan sudah sangat jelas, apakah dalam bentuk lisan ataukah dalam bentuk tulisan. Lagi-lagi itu adalah menjadi bagian dari kemampuan literasi, bagaimana anak-anak peserta didik kita menyampaikan informasi yang sudah diperolehnya, didapatnya secara baik, secara runut, secara terstruktur, baik lisan maupun secara tulisan. Nah, sudah sangat jelas Bapak Ibu, jadi mudahnya kita kaitkan dengan pendekatan saintifik, ataukah nantinya Bapak Ibu bisa mengembangkan atau menerapkan model-model pembelajaran di dalam kelas. Insya Allah itu pasti akan sudah melibatkan banyak aktivitas literasi yang bisa dimunculkan di sana. Nah, itulah kiranya kegiatan literasi yang bisa dikembangkan untuk proses pembelajaran yang Bapak Ibu laksanakan dengan langkah yang barusan sudah kita bahas, yaitu melalui pengkajian kompetensi dasar. Kita menentukan literasi apa yang kiranya sesuai, bahan-bahan apa yang harus kita hadirkan dengan kegiatan aktivitas yang sudah ditentukan sesuai dengan arah pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang ditetapkan di saat itu. Oke, kita lihat di sini Bapak Ibu contohnya yang bisa yang tampil. Silakan dilihat contohnya, aktivitasnya peserta didik membaca materi tentang perubahan sosial budaya. Membaca itu lagi-lagi kemampuan literasi dasar ataukah literasi baca tulis ya. Kemudian mencermati tentang perubahan sosial budaya, itu bisa kita kaitkan dengan literasi budaya dan kewargaan. Kemudian contoh yang berikutnya, mengamati proses terjadinya gempa tektonik. Langsung kita secara spontan akan menghubungkan ini adalah literasi sains muncul di sini. Kemudian peserta didik mempresentasikan hasil pengamatan, presentasi, bagaimana mereka melatih komunikasinya, itu adalah bagian literasi Bapak Ibu ya. Di sana muncul bagaimana kita memanfaatkan literasi digital, mereka membuat satu bahan presentasi, dan literasi sains karena kita bicara tentang perubahan kehidupan sosial dan seterusnya ya. Konsep bilangan pecahan, konsep bilangan pecahan itu pasti masuk ke literasi numerasi karena kita berbicara tentang angka dan simbol-simbol di matematika. Kemudian literasi baca tulis pastinya karena ada proses mengerjakan lembar kerja di sana. Kemudian peserta didik melakukan percobaan. Percobaan itu pasti arahnya ke literasi sains ya. Demikian seterusnya Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu cermati nanti dan coba bisa Bapak Ibu kembangkan ya dengan pembelajaran yang akan saya rencanakan dan akan saya laksanakan di kelas. Kira-kira kegiatan literasi apa yang kiranya tepat bisa menunjang proses pembelajaran di sana, karena kita ingin ya sesuai dengan amanat kurikulum 2013, kita ingin menghadirkan pembelajaran yang melatih pada kemampuan berpikir kritis, berpikir kreatif, melatih komunikasi yang baik pada peserta didik kita, bagaimana membangun, melatih kerjasamanya. Selain juga kita ingin menumbuhkan nilai-nilai sikap yang bisa menjadi karakter yang kuat pada peserta didik kita. Baik Bapak Ibu, kiranya demikian penjelasan untuk strategi literasi dalam pembelajaran. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi awal, motivasi awal Bapak Ibu untuk bisa nantinya mengembangkan strategi yang tepat terkait dengan strategi literasi dalam setiap proses pembelajaran yang Bapak Ibu laksanakan. Demikian saya akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.